Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di mana kondisi sekarang dalam masa pandemi, jadi kita harus menuntut untuk belajar secara online. Jadi belajar secara online ini diharapkan juga kita bisa maksimal ya. Asal ada kemauan dari diri sendiri di mana kita memang harus aktif dalam menyimak materi ya, kemudian kita bisa mempraktekannya dalam bentuk latihan-latihan soal ya, seperti itu ya. Oke ya, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan standar dari kerangka konseptual. Jadi silakan disimak video tutorial ini sampai selesai. Perkembangan standar konseptual ya. Ini kita nanti akan membahas mengenai kerangka konseptual dari perkembangan standar yang sudah terjadi di Indonesia. Oke, ada beberapa hal ya yang akan kita bahas ya mengenai perkembangan standar, kemudian kerangka konseptual, dan nanti ada diskusi dan latihannya. Nah, kita terlebih dahulu mengenal mengenai informasi perusahaan ya. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama adalah mengenai entitas menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ini berupa informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan. Kemudian yang kedua, informasi yang disajikan dapat bersifat mandatori, diharuskan oleh regulasi, atau informasi voluntary atau sukarela. Dan yang ketiga adalah penyajian informasi dapat mengurangi cost of capital dan cost of debit karena berkurangnya asimetri informasi. Ya, jadi dalam hal ini ada beberapa tiga hal ini sangat penting sekali ya. Dalam entitas itu menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna. Kemudian informasi yang digunakan dalam suatu perusahaan itu terdiri atas laporan keuangan ya, yang ini ya. Kemudian laporan tahunan atau annual reporting. Kemudian laporan berkelanjutan atau sustainable reporting. Kemudian laporan terintegrasi atau integrated reporting. Dan berupa informasi digital ya. Oke, yang pertama adalah mengenai laporan keuangan. Jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa laporan keuangan itu memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Nah, ini sebagai pengertian dasar yang sudah kita ketahui. Dan laporan keuangan itu menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai, dalam hal ini investor maupun kreditor. Kemudian laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau dari SAK atau IFRS. Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material. Jadi pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Jadi semua bentuk dari laporan keuangan itu sebagian besar adalah bentuk material atau disajikan dalam satuan nilai uang. Nah, ada 3 pilar standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama adalah dari pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, kemudian standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan atau SAK etap. Kemudian ada standar akuntansi entitas mikro kecil menengah atau SAK EMKM. Kemudian standar akuntansi syariah
atau SAK syariah. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan ya, atau SAP berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Nah, IFRS ini hanya diadopsi oleh BSAK yang diterapkan efektif 2012. Nah, di tahun 2013 dilakukan revisi standar dan ditambahkan standar baru yaitu 65, 66, 67, 68 yang efektif pada 2015. Nah, pada 2015 dikeluarkan BSAK 69 yakni dari agrikultur, efisiensi tahun 2018 dan revisi beberapa standar. Pada tahun 2016 dikeluarkan PSAK 17, maksud saya PSAK 70, F 2016 dan PSAK 71 dan PSAK 72 F 2020. Dan tahun 2017 ada PSAK 73 efektif di tahun 2020. Dan ada SAK etap dikeluarkan tahun 2010 dan 2016 dikeluarkan SAK EMKM. Nah, SAK etap itu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, kemudian PSAK yang disederhanakan itu adalah berupa pilihan alternatif standar yang lebih sederhana. Kemudian ada penyederhanaan pengakuan dan pengukuran. Kemudian ada mengurangi pengungkapan dan penyederhanaan, di mana PSAK ini adalah merupakan standar yang berdiri sendiri ya secara keseluruhan. Nah, manfaat dari SAK etap, dengan adanya SAK etap, perusahaan kecil menengah diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, ya kemudian dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana misalnya dari bank untuk perkembangan usaha, dan lebih sederhana dibandingkan dengan IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya, dan tetap memberikan informasi yang handal bagi penyajian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dari etap ini terdiri atas beberapa elemen ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas. Tidak perlu jika perubahan hanya karena laba dan dividen. Kemudian ada laporan arus kas dengan menggunakan metode yang tidak langsung. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ya isi dari SAK etap bisa dilihat sendiri ya dari ruang lingkup, konsep dan prinsip pervasif, penyajian laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, ya sampai itu ya poin 30 dari tanggal efektif dalam daftar istilah. Jadi ini adalah komponen-komponen dalam isi SAK etap. Jadi ada 30 ya. Nah, kemudian ruang lingkup ini disahkan 24 Oktober 2016, di launching pada KNA ke-8 Desember 2016. Isi standarnya ini berupa kata pengantar, kemudian standar 18 isi pokoknya mengenai standar, kemudian ada dasar kesimpulan bukan bagian standar. Kemudian ada contoh ilustrasi laporan keuangan, dilengkapi contoh jurnal penyesuaian kas menjadi akrual, bukan bagian dari standar. Jadi di sini jurnal penyesuaiannya itu adalah bagian dari akrual dan bukan merupakan dari bagian standar. Nah, kemudian ruang lingkup SAK EMKM ini standar ini digunakan untuk entitas mikro ya, kecil dan menengah. Etap yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. Nah, ini dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengizinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAK EMKM. Nah, laporan keuangan EMKM, nah ini karena ini berupa EMKM maka ini bersifatnya adalah sederhana ya.
Jadi misal hanya memerlukan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, karena bentuknya itu adalah sederhana, kalau tingkatannya itu adalah EMKM ya. Nah, jadi isi pengaturan dari EMKM ini tetap sama ya, hampir sama. Jadi ada ini poin 1 sampai 18 ya, dari ruang lingkup sampai ketentuan transaksi dan tanggal efektif ya. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan ya, dimana standar akuntansi ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, termasuk lembaga ini ya, kementerian lembaga ya. Kemudian ada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kemudian ada badan layanan umum ya, atau BLU. Jadi berbentuk regulasi pemerintah PP nomor 71 2010 dan peraturan Menteri Keuangan atau PMK untuk tambahan dan revisi. Jadi kemudian ada standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan berlaku secara internasional, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik ya, dimana menggunakan internasional public sector ya, Accounting Standard atau IPSAS ya. Kemudian untuk entitas sektor publik, yayasan, lembaga masyarakat, dan non pemerintah menggunakan PSAK 45, akuntansi organisasi nirlaba. Nah, ini adalah struktur SAP berbasis akrual, dimana misal ada basis kas menuju akrual lampiran 2, kemudian basis akrual lampiran 1. Nah, dimana ada PSAP nomor 1 penyajian laporan keuangan, PSAP nomor 2 laporan realisasi anggaran, PSAP ketiga laporan arus kas ya, PSAP keempat catatan atas laporan keuangan, dan sebagainya ya, sampai ke PSAP yang nomor 13 ya. Jadi di sini ada dasarnya adalah di sini ya. Dari basis kas menuju akrual ini terdapat pada lampiran 2, kemudian di lampiran 1 adalah basis akrual. Jadi kita bisa membedakan antara yang PSAP 1 ya sampai PSAP 13. Misal di PSAP 1 basis kas menuju akrual berupa penyajian laporan keuangan ya. Dan basis akrual yang pada lampiran 1 ini berupa penyajian laporan keuangan di PSAP nomor 1. Kemudian laporan keuangan pemerintahan. Ini laporan keuangan ini menurut SAP akrual, di mana terdiri dari laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan SAL ya. Dan kalau bentuknya dari laporan desa, karena desa itu adalah bagian dari pemerintahan, dimana ini sifatnya lebih sederhana ya. Misal dari laporan realisasi anggaran desa, jadi ada antara anggaran dan realisasinya itu berapa ya, nilainya yang sudah terjadi itu berapa. Kemudian ada neraca desa dan catatan atas laporan keuangan desa. Nah, ini ada PSAK yang sudah tidak berlaku ya. Kita bisa melihat PSAK 59 perbankan, ini ya 31, 29 ini ya. Nah, ini yang sudah tidak digunakan ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai karakteristik dari IFRS, di mana IFRS ini menggunakan principle based, lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar, sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut, dan standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Kemudian membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi. Nah, kemudian menggunakan fair value pada penilaian. Jika tidak ada nilai pasar, aktif harus menggunakan penilaian sendiri, perlu kompetensi atau menggunakan jasa penilai, dan mengharuskan pengungkapan atau disclosure yang lebih baik kuantitatif maupun kualitatif. IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi bagi pengguna konsekuensinya. Jadi PSAK-nya akan dinamis berubah mengikuti IFRS. Nah,
Itulah tadi mengenai materi-materi dari akuntansi keuangan menengah. Nah, di mana di sini kita membahas kilas dari materi-materi yang sebelumnya sebenarnya sudah kita pelajari, kenapa kita review sebentar. Nah, jadi cukup sekian pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.